Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan materi layanan mengenai kecemasan yang saya berikan judul mengendalikan rasa kecemasan. Materi layanan ini bertujuan agar peserta didik mampu mengendalikan rasa kecemasan dan mengetahui penyebab dari rasa kecemasan. Maka dari itu, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi dari kecemasan itu sendiri merupakan unsur kejiwaan yang menggambarkan perasaan, keadaan emosional yang dimiliki seseorang pada saat individu tersebut menghadapi suatu kenyataan atau kejadian dalam hidupnya. Kecemasan timbul dari reaksi ketegangan-ketegangan dari dalam tubuh maupun dari luar dan dikuasai oleh susunan urat saraf yang otonom. Biasanya jantung akan berdetak lebih cepat, napas menjadi sesak, mulut menjadi kering, dan telapak tangan akan berkeringat. Contoh dari kecemasan itu sendiri yaitu seperti kamu menghadapi keadaan yang berbahaya dan menakutkan, maka jantung akan berdetak lebih cepat, napas menjadi sesak, dan telapak tangan akan berkeringat. Reaksi semacam itulah yang kemudian akan menimbulkan reaksi kecemasan. Adapun penyebab dan gejala dari kecemasan itu sendiri, terdapat dua faktor atau penyebab yang dapat menimbulkan rasa kecemasan. Yang pertama yaitu pengalaman negatif pada masa lalu, di mana sebab utama dari timbulnya rasa kecemasan kembali pada masa kanak-kanak, yaitu timbul rasa tidak menyenangkan mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang. Kedua, yaitu pikiran yang tidak rasional, di mana adanya asumsi dari individu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada dirinya. Individu mengharapkan pada dirinya untuk berperilaku sempurna dan tidak memiliki cacat, sedangkan kita sebagai manusia pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Kemudian dan generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang berlebihan. Kemudian, adapun gejala yang akan timbul ketika kecemasan terjadi, yaitu seperti cemas, khawatir, tidak tenang, ragu dan bimbang, memandang masa depan dengan khawatir, kurang percaya diri, gugup apabila tampil di depan umum, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, adapun dampak atau akibat dari kecemasan itu. Dampak dari kecemasan ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Apabila tidak bisa mengendalikan kecemasan melalui cara yang rasional, maka ego akan mengendalikan cara-cara yang tidak rasional. Hal itulah yang akan berdampak negatif pada diri kita. Sedangkan apabila kita telah berhasil mengatasi dan mengantisipasi gejala-gejala dari kecemasan dan dapat mengontrol rasa kecemasan itu sendiri, maka perasaan ini akan menjadi sumber motivasi yang berarti akan berdampak positif bagi diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Gerald Corey, bahwasanya kecemasan merupakan suatu yang patologis karena bisa menjadi tenaga motivasi yang kuat. Maka jika kita bisa mengendalikan rasa kecemasan tersebut, maka akan berdampak positif bagi kita dan menjadi sumber motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Adapun aspek-aspek dari kecemasan. Kecemasan menjadi 3 aspek, yaitu ada aspek fisik seperti pusing, sakit kepala, tangan mengeluarkan keringat, menimbulkan rasa mual pada perut, mulut kering, grogi, dan lain-lain. Kemudian ada aspek emosional. Aspek emosional ini seperti timbulnya rasa panik dan rasa takut. Dan ketiga yaitu aspek mental atau kognitif. Timbulnya gangguan terhadap perhatian dan memori, rasa khawatir, ketidakteraturan dalam berpikir, dan kita akan merasa bingung. Nah, setelah tadi terdampak bagi tubuh kita atau diri kita ketika rasa cemas itu datang, maka ada juga solusi untuk mengurangi kecemasan. Nah, untuk mengurangi kecemasan itu, cara yang terbaik itu untuk menghilangkan kecemasan atau mengurangi kecemasan yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi sebab-sebabnya. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan
oleh kita, yaitu seperti pembelaan, di mana usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal bagi tindakan sesungguhnya tidak masuk akal dinamakan dengan pembelaan. Namun, pembelaan ini tidak dimaksudkan untuk membujuk atau membohongi orang lain, akan tetapi membujuk diri sendiri supaya tindakan yang tidak bisa diterima untuk itu masih tetap dalam batasan-batasan yang diinginkan masuk akal. Kedua yaitu proyeksi, di mana menimpakan sesuatu yang terasa dalam diri kepada orang lain, terutama tindakan, pikiran, atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Dan ketiga yaitu ada identifikasi, di mana individu turut merasakan bagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain. Contohnya seperti apabila melihat orang lain berhasil dalam usahanya, kita gembira seolah-olah kita yang sukses, dan apabila kita melihat orang kecewa, kita juga ikut merasa sedih. Kemudian ada resepsi, di mana resepsi ini adalah tekanan untuk melupakan hal-hal dan keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh hati nurani. Semacam usaha untuk memelihara diri supaya jangan terasa terdorong-dorong yang tidak sesuatu dengan hati. Yang tidak sesuai dengan hati. Proses ini terjadi secara tidak disadari. Kita jarang menyadari resepsi ini. Dan terakhir yaitu dengan cara substitusi, di mana substitusi adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang lain yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran. Dan substitusi, orang melakukan sesuatu karena tujuan-tujuan yang baik, yang berbeda sama sekali dari tujuan asli yang mudah diterima, dan berusaha mencapai kesuksesan dalam hal tersebut. Dari yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.